Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang lagi di channel gua, Flower of Channel. Dari gua untuk kalian yang sedang nonton video gua kali ini, siapapun kalian, viewer atau subscriber yang lagi mantengin layar HP dan juga mendengar apa yang gua sedang sampaikan dari isi video kali ini, tentu dari awal mungkin kalian kalau sudah tahu dan menebak alhamdulillah, tapi kalau belum tahu, baik. Gue akan lanjutkan ya maksud dari judul video gue kali ini dan isi dari video gue ini. Jadi begini, gue cuman mau meminta gitu ya, meminta hal kecil aja gitu kepada kalian nih ya, kepada rekan-rekan siapa baik dah. Cuman kecil loh gue mintanya, yaitu berhenti gitu. Berhenti ngapa nih? Berhenti nge-share joke atau candaan-candaan yang merujuk nama sebuah makhluk yang akan hadir di zaman kiamat nanti. Kalian udah tahu kan siapa nih makhluk yang gue lagi omongin kan? Tahu kan? Nah, nggak perlu gue sebutin namanya, pasti lu tahu siapa yang gue maksud gitu. Tapi sayangnya nih ya, banyak orang-orang yang di luar sana yang menjadikan makhluk ini sebagai joke, sebagai candaan. Itu nggak seru, bray, sumpah nggak seru. Dan banyak orang-orang yang memang sadar nih, mereka sadar nih, terus mereka ngomong baik-baik sama orang yang nge-share atau nge-share candaan yang bawa-bawa nama makhluk ini gitu, tapi diresponnya nggak enak gitu. Diresponnya apa? Siap Bang Jago gitu kan ya. Ampun Bang Jago, ya kan. Ampun dah Bang Jago, beda dah, beda gitu kan ya. Mereka itu bilangnya baik-baik loh. Terutama gue mau nyampein video ini kepada kalian semua yang belum tahu siapa makhluk ini, yang belum paham tentang makhluk ini. Tentu gak luput video yang gue buat ini gue sampaikan juga untuk kalian semua, para orang-orang libertad sama orang-orang retard gitu, ya kan, orang-orang yang nggak tahu apa-apa tentang makhluk ini. Mending kalian belajar gitu, mending kalian pahami. Mau itu orang Islam ataupun non Islam sekaligus, kalian lebih baik belajar siapa makhluk ini. Makhluk ini akan muncul di akhir zaman, dan makhluk ini masuk dalam jenis eskatologi agama kajian Islam. Paham kan sampai sini? Siapa yang gue maksud? Gua aja nih ya, gua aja yang udah kayak gini, sampai sekarang pun gue gak berani nyebutin namanya, apalagi jadiin candaannya kan, ya kan. Gue nyebutin namanya aja udah ngeri gitu, apalagi ada di sana di zaman itu juga, apa nggak nama ngeri gitu. Jadi udahlah bray, jangan egois, jangan songong jadi orang. Kalau dibilangin, kalau dibelengin baik-baik kan, orang itu mau dari orang yang bilangin atau orang yang dengerin kalimat dari si orang yang nasihatin ini juga ada feedback yang baik, feedback yang positif untuk kalian, ya kan. Nah, jadi begini, Dajjal. Oke, gue langsung frontal aja, Dajjal. Gue banyak melihat orang-orang yang kalau komen di media sosial mana baiklah, mau di Instagram, Facebook, kayak Twitter gitu, pasti akan nulis begini, wah dasar lu anak dajjal, anak dajjal, anak dajjal, anak dajjal, wah lu babuna dajjal, 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 terus disebutin namanya ini makhluk yang ada di dalam eskatologi agama Islam ini, terus dijadikan sebuah referensi candaan, referensi humor yang dapat menggeliat tawa, yang dapat membahagiakan apa, perut ya kan, dan wajah dan senyuman otak. Iya gue paham, gue tahu orang-orang kayak gitu. Awalnya gue juga seperti itu, cuman gue dalam diri sendiri aja, gue dari belajar waktu masih SD aja ya, belajar tentang kedatangannya aja gue langsung trauma gitu. Kayak gue nggak mau belajar bagian ini lagi dalam agama Islam. Karena apa? Gue ngeliatin tanda-tanda kemunculannya, apa yang akan dia lakukan itu udah
Ngeri banget. Gue aja masih SD seperti itu, dan gue melanjutkannya. Hal ini menjadi hal yang sangat ditakutkan gitu. Tahu nggak, orang-orang kiai besar, ulama-ulama besar, apa tokoh-tokoh agama Islam yang paham akan tentang agama ini, mereka memilih mati sekarang gitu ya, ketimbang mati nanti ketemu makhluk itu atau dajjal itu. Dan sekarang tahun 2020 ini malah kebalikannya. Orang-orang yang generasi-generasi milenial, sebutnya seperti itu, pokoknya anak-anak yang sok-sok gaul, sok-sok pamer, apa, cari muka lah, cari sensasi, justru mereka apa ya, ngolok-ngolokin makhluk seperti ini gitu. Ini nih yang dajjal nih, buta nih, wah orang goblok nih, nih. Nah, gue tahu orang seperti itu mungkin pasti belum belajar siapa itu dajjal. Tapi yang lebih miris lagi, orang-orang yang udah belajar tentang agama Islam, orang itu Islam, tapi itu juga ikut ngeremehin si Dajjal gitu. Nih, sini gue bilangin. Orang yang imannya tinggi sekaligus, mau itu ada jidat, apa, ada tanda hitam di jidatnya itu. Seberani apapun orang itu, sekuat setangguh apapun orang itu, setinggi apapun orang itu. Bayangin aja, misalkan dia face to face sama Dajjal gitu, dia udah prepare nih, ini golok, ini parangnya, ini atau tembakan tuh gimana, cuman berapa meter doang, sebut aja ya 2 meter aja dah, gini 2 meter aja, atau enggak beberapa sentimeter, dia orang yang sangat beriman dan tangguh ini menghadapi face to face sama Dajjal, dia langsung kena syubhat, tau nggak? Jadi syubhat tuh kayak gini nih, ini ini misalkan tingkat hipnotis yang langsung gitu aja, tahu nggak? Lu awalnya marah nih depan dia, wah gue udah siap mau bunuh dia, udah depan muka, tapi apa yang terjadi? Jebret, lu yang beriman, lu yang udah, wah gitu dah pokoknya, merasa dirinya sebagai orang yang mampu, yang memang nggak takut dengan siapapun. Seketika di depan hadapan dia nih, di depan hadapan dia langsung berubah, dia jadi baik, dia jadi, wow ini kayak gini, oh gini gini, terus oh ya ampun ini orang ternyata baik banget, ngasih gua roti, ngasih gua melon, ya kan, oh ini orang ini baik banget, bisa bisa gimana ya, gua mau ini, gua kesusahan bisa ini. Jadi kan kontradiktif, dari awal lu sebelum ketemu Dajjal aja, atau orang ini sebelum ketemu Dajjal, Dajjal tuh fitnah, Dajjal ini harus dibantai, harus dibunuh, dan anak-anak sekarang, generasi sekarang pun demikian gitu. Jadi menurut gue gimana ya, hati-hati dalam mengucapkan lisan, jangan sembarang. Gue pernah ngeliat ya, sebuah youtuber besar dengan nama besar, dia itu lagi mereview orang yang, ini juga youtuber yang waktu itu kemarin bagi-bagi sampah gitu sama banci. Nah, di sana dia menggambarkan si youtuber ini tuh kayak anak Dajjal gitu. Tapi dia menyebutkan Dajjal tuh siapa. Meskipun dia udah searching, dia udah menyebutkan Dajjal tuh siapa, tapi inilah yang gak gue seneng gitu. Jangan dijadiin candaan gitu. Lu tuh belum tahu siapa dia yang aslinya. Lu jangan meremehkan dia. Pada akhirnya kalau lu hidup nih, lu masih dikasih kesempatan hidup sampai akhir zaman dan bertemu dengan dia secara langsung, adanya lu yang akan sengsara, demi sengsara lu, bener dah. Di lain sisi, orang-orang yang beriman, orang-orang yang tingkat agamanya lebih tinggi, seorang hafiz, kiai, ulama, mereka ingin cepat mati ditimbang ketemu sama Dajjal. Sedangkan orang-orang sekarang nih ya, menggunakan joke atau candaan tentang Dajjal ini lebih well banget gitu, lebih haha banget, lebih disukai oleh mereka. Anak Dajjal lu, anaknya babu Dajjal lu, wah ini mah Dajjal, lu kagak tahu siapa dia. Pada akhirnya Dajjal itu akan turun dalam beberapa kajian-kajian hadis ataupun kajian-kajian lainnya, dan ini dia akan turun itu di sekitar daerah antara timur dan barat daerah Persia, atau sebut aja Khurasan. Dan ada lagi yang menyebutkan kalau dia akan turun
di sebuah daerah namanya Ashhaban atau If Syahban, yang nama daerah itu Yahudiyah. Dan ada yang bilang dia bakal kelihatan jelas banget nanti, jelasnya nih pas dia munculnya itu antara di Irak dan Syam, itu udah jelas kelihatan. Nah sekarang begini, nasihat dari gue nih, gue emang bukan siapa-siapa lu, gue bukan siapa-siapa viewer viewer yang lagi nonton atau subscriber nih, maaf banget nih, ini untuk rekan-rekan non muslim maupun muslim itu sendiri. Pelajarin dulu siapa itu Dajjal, pelajarin aja dulu, cari PDF-nya, cari datanya, cari tafsiran hadisnya. Ini nggak masalah, mau yang non muslim kayak atau muslim, buka-buka aja, belajar gitu. Nggak bakalan, yang mau non muslim ya, nggak bakalan itu akan merubah kepercayaan kalian gitu. Tenang aja gitu loh, tenang aja. Gue di sini kagak ngomong sara, gue di sini bukan seorang elit ya, gue cuman kesel aja gitu, kenapa kalian jadikan ini sebagai joke. Nah itu yang jadi PR buat lu semua, akhiri kalau bisa, hentikan joke atau candaan bawa-bawa nama Dajjal. Kalau lu belum tahu siapa dia, belajar. Allah itu menciptakan kita pasti ada otak, dan otak itu butuh yang namanya konsumsi belajar ya. Ingat tuh, ingat banget. Pokoknya itu aja dari gua. Kalaupun ada kesalahan kata, kekurangan referensi, gua meminta maaf ya. Gua meminta maaf. Gua di sini cuman memberikan nasihat. Bahkan permintaan kecil aja untuk lulu semua yang retard, yang libertad, yang konyol, yang badut. Tolong hentikan gitu ya. Hentikan. Hentikan, itu aja dah. Berhenti. Ini panjang videonya, jelas ini panjang videonya. Udah nyampe 12 menit nih. Karena apa? Gue peduli sama lu semua, siapapun lu itu. Karena ini demi keselamatan lu nantinya ke depan seperti apa gitu. Lah kalau misalkan lu yang udah selalu ngejek-ngejekin Dajjal, lu merasa sok berani gitu. Lu tahu dia tuh siapa, lu sadar siapa, dan ayo kita bantai Dajjal. Tapi nanti lu kalau bener-bener dipanjangin umurnya sampai di zaman itu juga, gue yakin penyesalan tuh akan selalu datang terakhir, bosku. Ingat, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau like, share, silakan, subscribe, silakan.